Di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan terdakwa bersalah melakukan korupsi dan menjatuhkan pidana penjara sebesar 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pada putusan tingkat banding ini, majelis hakim meningkatkan lama hukuman terdakwa dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, tindakan terdakwa selaku kepala BPPN telah melukai secara psikologis masyarakat dan bangsa Indonesia yang baru saja mengalami trauma krisis moneter yang menimpa bangsa Indonesia pada tahun 1998. Kedua, kerugian keuangan negaranya yang diakibatkan adalah sangat besar di tengah situasi ekonomi yang cukup sulit ketika itu. Keempat, dalam pertimbangan putusannya sejak tingkat pertama, hakim menyatakan kerugian keuangan negara sebesar 4,58 triliun sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK dalam rangka perhitungan kerugian negara yang merupakan selisih antara kewajiban yang harus diselesaikan sebesar 4,8 triliun dengan hasil penjualan piutang PT PPA tahun 2007 sebesar 220 miliar. Poin kelima, sedangkan terkait dengan pihak yang diperkaya pada pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor nomor 39 Pistus TPK 2018 PN Jakarta Pusat disebutkan secara tegas bahwa tindakan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung telah memperkaya Samsul Nur Salim sebesar 4,8 triliun. 6. Secara paralel, diduga terdapat pihak lain yang juga harus bertanggung jawab secara pidana dalam perkara ini. KPK melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan sejak Agustus 2018, termasuk diantaranya permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak. Berikutnya, sedangkan terhadap Samsul Nur Salim dan Icis Nur Salim, KPK telah mengirimkan surat secara patut pada alamat yang tercatat secara formal dan alamat lain di Indonesia dan Singapura. Surat permintaan keterangan tersebut telah diumumkan secara terbuka ke publik melalui media massa di Indonesia, sekaligus dengan penegasan bahwa pemeriksaan tahap penyelidikan tersebut selain untuk kepentingan penyelidikan dari KPK juga berarti memberikan ruang yang cukup kepada Samsul Nur Salim dan istrinya untuk memberikan keterangan, informasi, bantahan atau bukti-bukti secara adil dan proporsional. Akan tetapi, hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak Samsul Nur Salim dan istri. Berikut yang telah disampaikan KPK untuk permintaan keterangan tersebut, yaitu 8 dan 9 Oktober 2018, 22 Oktober 2018, 28 Oktober 2018, sehingga KPK memandang telah berupaya memanggil dan memberikan kesempatan yang cukup kepada Samsul Nur Salim dan istri untuk memberikan keterangan dari perspektif yang bersangkutan di KPK. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Setelah melakukan proses penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maka KPK membuka penyidikan baru dengan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Kepala BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BBPN dengan tersangka 1 SJN, pemegang saham pengendali BDNI, dan 2 ITN swasta. Pak Laudi, oh ya, saya tambahkan sebelum Pak Laudi membacakan mengenai konstruksinya, bahwa SJN dan ITN ini disangka melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih Pak Saud. Saya akan menyambung apa yang telah dibacakan. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan kembali bahwa
kepada 2 orang yang ditetapkan tersangka hari ini, yang tersangka beberapa waktu yang lalu, telah dihubungi baik secara formal maupun informal. Memang tadi yang formal itu ada disebutkan oleh Pak Saud Situmorang, tapi secara informal pun pihak penyelidik dan penyidik KPK selalu berusaha untuk meminta dengan semua cara-cara yang pantas sebelum ditetapkan. Tetapi memang tidak ada niat baik dari 2 orang yang bersangkutan untuk memenuhi panggilan KPK. Konstruksi perkaranya yang diduga telah terjadi adalah sebagai berikut. A. Pada tanggal 21 September 1998, ini memang kasus yang lama, BPPN dan SJN melakukan penandatanganan penyelesaian pengambil alihan pengelolaan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA). Dalam MSAA tersebut disepakati bahwa BPPN mengambil alih pengelolaan BDNI dan SJN sebagai pemegang saham pengendali sepenuhnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya baik secara tunai maupun berupa penyerahan aset. C. Jumlah kewajiban SN selaku pemegang saham pengendali PSP BDNI adalah 47.258 miliar. Kemudian kewajiban tersebut dikurangi dengan aset sejumlah 850 miliar, termasuk diantaranya pinjaman kepada petani atau petambak sebesar 4,8 triliun. Aset senilai 4,8 triliun ini direpresentasikan SJN seolah-olah sebagai piutang lancar dan tidak bermasalah. Namun setelah dilakukan financial due diligence dan legal due diligence, disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi. Artinya aset yang dijaminkan tersebut tidak lancar. Namun atas hasil financial due diligence dan legal due diligence tersebut, BPPN kemudian mengirimkan surat yang intinya mengatakan bahwa SJN telah melakukan misrepresentasi dan meminta SJN menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita oleh BPN tersebut. Namun SJN menolak. Pada bulan Oktober 2003, agar rencana penghapus bukuan piutang petambak di Pasena bisa berjalan, maka dilakukan rapat antara BPN dan pihak SJN yang diwakili oleh istrinya ITN serta pihak lain. Pada rapat tersebut, ITN menyampaikan bahwa SJN tidak melakukan misrepresentasi. Kemudian pada bulan Februari 2004 dilakukan rapat kabinet terbatas yang intinya BPN melaporkan dan meminta pada Presiden Republik Indonesia agar terhadap sisa utang petani tambak dilakukan write-off atau penghapus bukuan, namun tidak melaporkan kondisi misrepresentasi dari SJN. Ratas tersebut tidak memberikan keputusan atau tidak ada persetujuan terhadap usulan write-off dari BPN. Ini penting bahwa berdasarkan rapat terbatas tersebut tidak memberikan keputusan atau tidak ada persetujuan terhadap usulan write-off dari BPPN.
Setelah melalui beberapa proses, meskipun Ratas tidak memberikan persetujuan, pada tanggal 12 April 2004, Safrudin Arsatumenggung dan ITN menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir yang pada pokoknya berisikan pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam MSAA. Pada tanggal 26 April 2004, Safrudin Arsatumenggung menandatangani surat nomor SKL 22 PKPS BPPN /0404 perihal pemenuhan kewajiban pemegang saham kepada SJN. Hal ini mengakibatkan hak tagih atas utang petambak di Pasena menjadi hilang atau hapus. Selanjutnya pada 30 April 2004, BPPN menyerahkan pertanggungjawaban aset kepada Kementerian Keuangan yang berisikan hak tagih hutang petambak PT DCD dan PT WM yang kemudian oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA. Pada tanggal 24 Mei 2007, PPA melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma senilai 220 miliar. Padahal nilai kewajiban SJN yang seharusnya diterima negara adalah 4,8 triliun, sehingga diduga terjadi kerugian keuangan negara yang terjadi adalah 4,58 triliun. Sebagai pemenuhan hak tersangka, pada 17 Mei 2019, KPK telah mengirimkan informasi pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SJN dan ITN pada para tersangka ke 3 lokasi di Singapura dan 1 lokasi di Indonesia, yaitu The Oxley Singapura, Kelani Road Singapura, Head Office of GT Tripartite Limited Singapura, dan rumah yang bersangkutan di Simpruk, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta, Indonesia. Keempat lokasi tersebut dianggap sebagai kediaman atau kantor yang bersangkutan. Mengapa tidak diberikan kepada 1 lokasi saja? Karena kita menganggap bahwa seharusnya dari keempat lokasi itulah yang sebaik itu merupakan kediaman maupun dari kantor yang bersangkutan. Dikarenakan tersangka SJN diduga sebagai pihak yang diterkaya 4,58 triliun dalam kasus korupsi ini, maka KPK akan memaksimalkan upaya aset recovery agar uang yang dikorupsi dapat kembali kepada masyarakat melalui mekanisme pemulihan keuangan negara. Dalam proses penyidikan yang dilakukan sejak 13 Mei 2019 ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dari pihak swasta. KPK juga mengingatkan kepada para tersangka jika memiliki itikat baik agar bersikap kooperatif dengan proses hukum ini. Dalam penyidikan ini, KPK memanggil tersangka secara patut sekaligus sebagai pemenuhan hak tersangka dan memberikan ruang kepada tersangka atau yang lawyer yang akan mewakilinya untuk memberikan informasi atau bahkan sangkaan terhadap perkara yang menjeratnya. Hal ini merupakan upaya KPK untuk tetap memberikan porsi yang berimbang kepada pihak yang diduga melakukan korupsi untuk mengajukan bukti-bukti sebaliknya. Namun jika hal tersebut tidak digunakan, KPK akan terus melakukan penyidikan dan proses hukum lanjutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
KPK juga mengingatkan agar semua pihak menghormati proses hukum sehingga tidak terdapat upaya-upaya untuk menghambat penanganan perkara ini. Demikian, dan sebelum saya tutup, KPK sekali lagi berharap kepada dua orang yang ditetapkan tersangka hari ini untuk kooperatif. Kalau sebaiknya untuk menghadiri panggilan yang disampaikan oleh penyidik KPK. Demikian atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada beberapa kelewat. Silakan Mas. Terima kasih Pak Lauti dan Pak Saud. Kita buka langsung ya sesi tanya jawab.